Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi berpesan kepada para sahabatnya untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Salah satu kucing yang dimiliki oleh Nabi yaitu Muizzah. Kucing ini sungguh sangat luar biasa karena Muizzah selalu mengeong ketika mendengar azan. Dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Pada abad ke-13 dalam dunia seni Islam, rupa kucing dijadikan mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Sedangkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa itu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah kucing yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam. Untuk selengkapnya, silakan langsung simak saja kisah selengkapnya berikut ini. Kisah Muizzah, kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seekor kucing yang bernama Muizzah. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemui Muizzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muizzah dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muizzah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muizzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muizzah yang Nabi sukai ialah ia suka mengeong ketika mendengar azan dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pun sangat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, Abdurrahman bin Sakhr Al-Asdi diberi julukan Abu Hurairah, bapak para kucing jantan, karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Penghormatan para tokoh Islam terhadap kucing pasca wafatnya Nabi Muhammad. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo dijelaskan pada masa dinasti Mamluk, Baybars al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib, sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Tradisi dari Cats of Cairo ini akhirnya telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar negara Islam. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Kisah kucing yang memberi inspirasi bagi para sufi. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Basad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Basad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu balik lagi. Setelah memberinya potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Basad mengikuti arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan Ibnu Basad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimat Allah.
Kisah teladan dari seekor kucing. Salah satu cerita yang cukup masyhur yaitu tentang seekor kucing peliharaan yang dipercaya oleh seorang pria untuk menjaga anaknya yang masih bayi dikala ia pergi selama beberapa saat. Bagaikan prajurit yang mengawal tuanya, kucing itu tak hentinya menjaga di sekitar sang bayi. Tak lama kemudian melintaslah ular berbisa yang sangat berbahaya di dekat si bayi mungil tersebut. Kucing itu dengan sigapnya menyerang ular itu hingga mati dengan darah yang berceceran. Sorenya ketika si pria pulang, ia kaget melihat begitu banyak darah di kasur bayinya. Prasangkanya berbisik, si kucing telah membunuh anak kesayangannya. Tak ayal lagi ia mengambil pisau dan memenggal leher kucing yang tak berdosa itu. Tak lama kemudian, ia kaget begitu melihat anaknya terbangun dan bangkai ular yang telah tercabik di belakang punggung anaknya. Melihat itu, si pria menangis dan menyesali perbuatannya setelah menyadari bahwa ia telah membunuh kucing peliharaannya yang telah bertaruh nyawa menjaga keselamatan anaknya. Kisah ini menjadi refleksi bagi masyarakat Islam di Timur Tengah untuk tidak berburuk sangka kepada siapapun. Hukum membunuh kucing. Tahukah Anda bahwa Nabi Muhammad SAW juga membela kucing? Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu karena ketika mengurungnya, ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum, sebagaimana ia tidak juga melepasnya mencari makan dari serangga-serangga tanah. Sahih Muslim nomor 4160. Dan dalam syariat Islam, seorang muslim diperintahkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh kucing. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kisah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kisah kucing Palestina yang dipenjara di sel khusus Israel. Kucing mukawamah. Jika boleh iri, kaum muslimin mungkin harus iri kepada kucing Palestina. Pasalnya, di tengah ketidakmampuan kita ikut membela saudara-saudara kita di Palestina yang kini sedang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari ancaman Israel, justru seekor kucing tampil sebagai pahlawan. Kucing itu dinilai Zionis Israel dapat membangkitkan perlawanan mukawamah. Sebagaimana dikutip dari Fortress Spirit at WordPress, Zionis Israel telah mengurung seekor kucing Palestina. Kucing ini dinilai menjadi penghubung pada sel isolasi di kamp tahanan pejuang-pejuang Palestina di Negev. Menurut pejabat Israel, kucing tersebut membantu para tahanan dengan membawa barang-barang ringan, seperti surat, roti, dan lainnya dari satu sel ke sel lain. Wow! Peran itu dimainkan si kucing selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya sang kucing ketahuan. Akhirnya penjaga penjara Negev lalu menjebloskan kucing itu ke dalam sel khusus. Nah, siapa bersedia menjenguk kucing yang pintar ini? Adakah kira-kira pengacara dermawan yang akan membelanya? Kucing, hewan favorit lucu kesayangan Rasulullah SAW yang sempat menghibur selama hidup beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.